Di awal bulan mendekati libur panjang tahun baru, game tentunya bisa menjadi hiburan untuk menemani libur panjang sobat rebahan. Daripada harus menghamburkan uang untuk pergi ke hiburan malam, apalagi bagi kalian yang sudah tidak punya gandengan. Kali ini Mimin akan membagikan 10 game PPSSPP terbaik di penghujung tahun 2022 yang sudah Mimin rangkum di video kali ini. Langsung saja kita simak videonya. Number 1. Di urutan game yang pertama, ada game yang berjudul Blitz. Bagi sobat rebahan pecinta anime, tentunya sudah tidak asing lagi mendengar judul game yang satu ini. Anime Blitz sendiri menceritakan tentang perjalanan Ichigo, seorang shinigami yang berusaha mengalahkan musuh-musuhnya, yang sebagian besar lebih kuat darinya. Sama seperti sepak terjang animenya, game ini sukses memincut hati para pemain PlayStation 2 di era 90-an. Gamenya sendiri mengusung genre fighting, dengan grafik dan efek visual yang cukup memukau. Sobat rebahan juga bisa memilih berbagai mode permainan seperti story mode, ada juga banyak pilihan free battle, dan juga mode training untuk kalian yang baru memainkan game yang satu ini. Di game ini juga menghadirkan berbagai jenis karakter, dengan jurus dan teknik bertarung seperti di animenya sendiri. Kekurangan dari game ini hanya dari segi bahasanya saja, yang hanya tersedia dalam versi bahasa Jepang, sehingga menyulitkan para player baru untuk memainkan game yang satu ini. Number 2. Di urutan game yang kedua, ada game The Godfather. The Godfather adalah sebuah video game open world yang mengusung genre action adventure dengan sudut pandang kamera orang ketiga. Game besutan Electronic Arts ini rilis 2006 silam di PlayStation Portable dengan mengadopsi langsung dari serial film The Godfather tahun 1972. Selaras dengan alur cerita filmnya, pemain akan berperan sebagai Rojali, seorang pemuda yang diangkat menjadi anggota keluarga Corleone. Alur dan mekanisme gameplaynya sendiri, mirip dengan game-game open world pada umumnya. Pemain dapat dengan bebas menjelajahi kota, dan menuntaskan misi yang ada di game ini. Pemain juga bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, seperti menyita kendaraan, atau membunuh warga sipil yang tak berdosa. Overall, game ini bagus bagi kalian yang bercita-cita menjadi seorang preman. Karena sebagian besar misinya hanyalah pungli, dan pemerasan terhadap pedagang asongan, serta pertarungan berdarah antar pesaing bisnis yang mereka jalankan. Number 3. Di urutan game yang ketiga, ada game yang berjudul MTX Moto Tracks. MTX Moto Tracks adalah sebuah game balapan motor cross yang cukup populer bagi player PlayStation dahulu. Gamenya sendiri memiliki kemiripan dengan game downhill maupun MotoGP, yaitu harus menduduki juara satu, supaya bisa memenangkan permainan. Game ini juga menghadirkan berbagai mode permainan yang cukup seru, ada juga berbagai karakter dan motor cross, serta trek balap yang cukup bervariatif. Di awal permainan, hanya ada beberapa motor yang bisa sobat rebahan gunakan untuk dibawa balapan, tentunya dengan speed dan akselerasi yang kurang mumpuni. Kalian bisa membuka motor dan karakter baru, dengan menyelesaikan mode karir yang mempunyai kesulitan tersendiri di setiap stage-nya. Player juga bisa balapan dengan melakukan taunting, dan meluncurkan freestyle ketika melayang di udara. Dengan menghadirkan gameplay dan grafik yang cukup bagus, tentunya game yang satu ini, bisa menjadi rekomendasi game untuk kalian mainkan di akhir pekan. Number 4. Di urutan game yang keempat, ada game yang berjudul Hellboy. Game ini merupakan video game yang diadaptasi dari serial film Hellboy di tahun 2004. Big N Studio selaku pengembang sudah merilis game ini sejak tahun 2008 silam dengan menggandeng Konami sebagai penerbit. Game ini sendiri mengusung genre petualangan aksi dengan perspektif kamera orang ketiga. Di in-game, kalian akan berperan sebagai Hellboy, sebuah karakter iblis merah yang tanduknya dipotong agar bisa serupa dengan manusia pada umumnya. Player akan menjelajahi berbagai tempat yang luas untuk menyelesaikan misi dan menghabisi musuh yang menghadang. Kalian akan dibekali berbagai jenis senjata seperti pistol, ada juga granat serta flashbang yang tentunya mempunyai amunisi yang cukup terbatas. Pemain juga bisa mengambil berbagai objek di dalam permainan untuk digunakan sebagai senjata. Seiring berjalannya permainan, player bisa mendapatkan berbagai item sihir sebagai alat pendukung untuk membasmi musuh. Number 5. Di urutan game yang kelima, ada game yang berjudul Cars 2. Mendengar judulnya saja, kalian pasti hafal dengan nama karakter utama di game ini.
Game yang mengadopsi dari serial animasi besutan Pixar dan Disney ini, mempunyai lisensi dengan judul yang sama dengan serial animasinya sendiri. Sehingga menambah nilai jual dan rasa penasaran yang tinggi, bagi para player pecinta game racing untuk mencoba game yang satu ini. Berbeda dari seri game pertamanya, seri ini semakin berkembang dalam menyajikan pengalaman bermain yang lebih menarik dibandingkan seri sebelumnya. Game ini juga menghadirkan berbagai karakter mobil dan sirkuit balap yang tentunya mengadopsi langsung dari serial animasinya sendiri. Di awal permainan, player hanya bisa menggunakan beberapa karakter saja. Kalian bisa membuka berbagai mobil yang terkunci, dengan menyelesaikan level yang terbagi dalam beberapa misi. Dengan menghadirkan berbagai mode permainan yang cukup variatif, tentunya Cars 2 layak masuk daftar game sobat terbahan untuk dimainkan. Number 6. Di urutan game yang ke-6, ada game yang berjudul Soul Eater. Jika sobat rebahan pernah memainkan game Blitz di PlayStation, game yang satu ini tidak berbeda jauh dari segi gameplay maupun tampilan grafis yang disuguhkan. Game bergenre fighting ini cukup populer bagi para pecinta anime, lantaran mengusung tema anime Jepangan yang ikah-ikah kimochi. Game ini menghadirkan berbagai senjata yang lebih beragam, dan keunikan dari senjatanya sendiri, yang merupakan sosok karakter lain yang berubah menjadi senjata. Dengan adanya beragam karakter yang bisa kalian buka di mode adventure, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para player untuk menamatkan game yang satu ini. Dari segi gameplay terbilang cukup menarik bagi Mimin, player harus memperhatikan posisi dan timing yang tepat saat melakukan serangan. Player juga bisa melakukan banyak combo dan kombinasi serangan yang bervariatif, serta mengeluarkan special attack untuk menentukan kemenangan. Number 7. Di urutan yang ketujuh, ada game yang berjudul Yang Thor. Game ini merupakan video game petualangan aksi, dengan balutan tampilan side-scrolling. Game besutan Firma Studios ini, dirilis pada 20 Juli 2010 dengan menggandeng Sony Computer Entertainment sebagai penerbit. Yang Thor sendiri mengisahkan tentang masa kecil Dewa Norse, yaitu Thor sebagai pemeran utama, untuk menyelamatkan pohon dunia. Dengan mengusung tampilan grafis side-scrolling, pemain akan berperan sebagai Thor untuk menyelesaikan misi yang terbagi dalam 4 level. Player akan dihadapkan dengan tantangan, dan berbagai monster yang kuat. Pemain hanya dibekali dengan palu untuk persenjataan, palunya sendiri bisa melepaskan sihir petir, dengan menggunakan energi yang cukup terbatas. Seiring berjalannya permainan, pemain juga bisa menemukan harta karun untuk mendapatkan item tertentu. Itemnya sendiri bisa memberi player extra health point dan regenerasi mana, sehingga memudahkan player untuk menamatkan game yang satu ini. Number 8. Di urutan yang ke-8, ada game yang berjudul GeForce. Game ini merupakan video game petualangan aksi, dengan tampilan perspektif kamera orang ketiga. Eurocom sebagai pengembang sudah merilis game ini sejak Juli 2009 dahulu, dan menggandeng Disney Interactive Studios sebagai penerbit. Game yang mengadopsi langsung dari serial film GeForce ini, menceritakan tentang sekumpulan marmut untuk mengalahkan Leonard Saber, seorang miliarder jahat dengan pasukan robot yang dimilikinya. Meskipun mengadopsi langsung dari serial GeForce, game ini mempunyai plot twist yang sedikit berbeda dari alur cerita filmnya sendiri. Di awal permainan, player akan berperan sebagai Darwin. Tugas pemain adalah menyelesaikan misi yang telah diberikan, dan mengalahkan musuh untuk melaju ke stage selanjutnya. Pemain juga akan dibekali berbagai senjata dan peralatan pendukung seperti jetpack, cambuk listrik, senjata plasma, dan juga senjata pembeku untuk membantu player dalam menunjang pengalaman bermain di game ini. Number 9. Di urutan yang ke-9, ada game yang berjudul Dragon Ball Z, Shin Budokai Another Road. Jika sebelumnya Mimin sudah pernah membahas Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team, kali ini Mimin akan membahas Dragon Ball Z versi Shin Budokai Another Road. Versi ini merupakan seri game dari Dragon Ball Z yang cukup seru untuk sobat rebahan mainkan. Di seri ini menghadirkan cukup banyak karakter, mulai dari Frieza Saga sampai pada seri Dragon Ball GT, yang tentunya di awal permainan, kalian hanya bisa memainkan beberapa karakter saja. Player bisa membuka seluruh karakter dengan memainkan story mode, ataupun bisa mencari file save data yang bertebaran di internet. Dari segi gameplaynya sendiri bisa dibilang cukup menarik. Pemain harus meningkatkan key power tertentu, sebelum dapat mengeluarkan jurus tenaga dalam seperti Kamehameha, atau menjadi Super Saiyan. Game ini juga menawarkan berbagai combo dan teknik bertarung yang cukup variatif, serta kontrol yang bisa dibilang cukup simpel. Sehingga player tidak akan mudah jenuh dan bosan, untuk berlama-lama memainkan game yang satu ini.
Number 10. Dan deretan game terakhir yang Mimin bahas kali ini, adalah game Tenchu Shadow Assassin. Jika Sobat Rebahan ingin mencari game TPS dengan mengusung konsep baru, serta berbeda dengan game TPS pada umumnya, mungkin game yang satu ini bisa menjadi rekomendasi bagi Sobat Rebahan untuk kalian coba. Game ini benar-benar mengusung konsep baru, dengan mengusung genre pure game style. Genre ini sendiri, mengharuskan player tidak boleh sampai ketahuan eksistensinya ketika sedang menjalankan misi. Ketika player ketahuan 2 kali saat ingin mengeksekusi musuh, tentunya permainan akan game over, dan akan diulang dari titik checkpoint yang sudah dilewati. Mungkin terdengar cukup membosankan bagi kalian para pemain game barbar, dan tidak sabaran untuk menghabisi musuh yang ada di depan mata. Game ini justru bisa menguji kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, keuletan, hingga ketabahan hati seorang player untuk diaplikasikan ke dunia nyata. Ketika kalian ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, seperti pacarnya Reyhan. Cukup sekian rekomendasi 10 game PPS SPP terbaik yang sudah Mimin rangkum di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, supaya Mimin semangat bikin konten yang berkualitas, dari segi video maupun audio yang Mimin buat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar guys.